Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil hisab al-hadi man ittaba ridwanahu subul salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-barakil kiram وعلى التابع الإنسان إلى يوم الامتحان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب يوسف القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسلم لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برحمة ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita selalu mudah-mudahan diberikan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah, di pagi hari 18 Ramadan ini kita masih diberikan Allah taala kesempatan dalam keadaan kesehatan dan keafiatan yang diberikan kepada kita, disertakan dengan petunjuk serta pertolongannya, hingga kita pada subuh ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid At-Taqwa, guna dalam bersama-sama mengisi waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan wirid, serta kita menunggu waktu isyraq melaksanakan majlis ta'lim, yang semoga kesemuaan ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai jalan dan perantara dan sebab kita dijadikannya sebagai hamba-hambanya yang beruntung, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan suatu akhir semuanya umur kami ibadat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah sudah kita bersama banyak sekali Allah Ta'ala memberikan kabar-kabar gembira kepada kita. Banyak sekali Allah Ta'ala mempersiapkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Tapi tak semuanya itu akan didapatkan oleh manusia atau hamba-hambanya, yang mana ada saja orang yang disebutkan dalam kitab al-mahrum man hurima khaira Ramadan. Orang yang mahrum, orang yang tercegah daripada kebaikan, adalah orang yang ditegah daripada mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di Ramadan ini sangat banyak kesempatan yang Allah Ta'ala siapkan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai hamba-hambanya. Kalau seandainya kesempatan yang banyak itu sampai luput pada kita, berarti kita ini seolah-olahnya menghindar dari semua yang Allah Ta'ala siapkan itu. Sebagaimana diriwayatkan dikeluarkan hadis dari Imam Al-Hakim daripada Ka'ab bin Ajrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ihdarul mimbar, wahai para sahabatku, mendekatlah kalian kepada mimbar.
Lalu kata sahabat, kami pun mendekat ke mimbar. Saat itu Rasulullah akan menaiki mimbar. Lalu ketika Rasulullah SAW menaiki satu tangga daripada mimbar itu, beliau pun berkata, amin. Setelah mengatakan amin, beliau melangkah lagi langkah yang kedua untuk menaiki tangga mimbar yang kedua. Beliau pun mengatakan amin. Kemudian lagi kepada tangga yang ketiga, beliau pun mengatakan lagi amin. Jadi Nabi ini mengaminakan doa, tapi tidak ada doanya. Mulai langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah ketiga selalu ada amin, ucapan amin. Lalu setelah beliau turun dari mimbar itu, kami pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma syai'an ma kunna nasma'u. Wahai Rasulullah, hanya saja kami mendengar pian berpandir, pian mengucapkan sesuatu yang tidak pernah kami dengar sebelum ini. Nah, karena pian baca tadi amin 3 kali itu maksudnya apa ya Rasulullah? Kami tidak mengerti. Lalu Rasulullah menjawab, inna Jibril aradani wa qala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ketika langkah pertama itu, malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, datang kepadaku. Seraya beliau berdoa. Ujar Jibril, jauhlah daripada rahmat Allah Ta'ala orang yang berjumpa di bulan Ramadan, orang yang hidupnya menjumpai bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak menjadikannya sebab mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi benar artinya Jibril, kalau ada orang berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata dia pada sempat mengambil kesempatan agar dengan berjumpa Ramadan ini diampuni dosanya. Itu rugi, dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Lalu Nabi itu mengatakan amin, supaya kita berhati-hati, jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Lalu kata Rasulullah SAW, falamma raqaitu dzaniya qala ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Ketika naik tangga kedua, Jibril berucap lagi, jauhlah dari rahmat Allah SWT, yang mana ketika namamu wahai Nabi Muhammad disebut di sisinya, tetapi orang itu tidak mengucap salawat kepadamu. Nama Rasulullah disebut, ternyata kita kadang mengucap salawat, maka orang itu dijanjikan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi misalkan ada orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita ucap salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli alaihi. Atau ketika khatib di atas mimbar ucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, maka marilah kita baca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli alaihi. Apabila nama Rasulullah disebut, kita tidak menyahut dengan salawat, maka kita akan dijauhkan Allah dari rahmat kasih sayangnya. Sangat berharga sekali ketika nama Rasul tersebut kita sahut dengan salawat. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, mereka juga rasa menceritakan lagi, falamma raqitu tsalisah, manakala aku menaiki tangga yang ketiga, qala Jibril berucap, ba'uda man adraka abawaihi al-kibaru indahu aw ahaduhuma wa lam yudkhilahul jannah. Jauhlah dari rahmat Allah Ta'ala orang yang hidupnya berjumpa dengan kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya itu
ada di sisinya dalam keadaan masa tua, atau salah satu daripada orang tuanya mengalami masa tua dan ia menjumpainya, tetapi sayang ternyata dia tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya yang sudah tua tadi sehingga dia masuk surga, maka jauhlah orang terhadap Allah Ta'ala. Maka kesahat baginya Nabi, amin. Jadi 3 macam adalah nanti diajarkan Allah Ta'ala melewat Rasulullah, melewat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala perintahkan agar sampaikan kepada Nabi, ada 3 macam orang yang terhindar dari rahmat Allah Ta'ala. Pertama adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang kada pati mau bersalawat lawan Rasulullah, atau lebih kasar lagi kada mau lalu bersalawat Nabi. Nama Nabi disambat tapi dia tidak menyahut dengan salawat. Yang ketiga adalah orang yang durhaka dengan orang tua. Pada kesempatan untuk mendapatkan suatu nilai yang besar dari Allah sebagai anak yang berbakti, ternyata dia sia-siakan. Semoga kita semuanya dijauhkan daripada ancaman-ancaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sampai Ramadan ini saling banyakkan sudah Allah siapkan jalan-jalan untuk memberikan rahmatnya, jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan darinya, karena dia penuhi Ramadan ini dengan dosa-dosa, segala apa-apa yang membangkang kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak memberikan taubat, dia memberikan petunjuk untuk bertaubat kepada Allah, hingga habis Ramadan dosanya kada diampuni. Dan bagaimana disebutkan orang yang tadi tidak bersalawat kepada Nabi, ketika nama beliau disebut tapi orang itu kada bersalawat Nabi, hingga orang itu diharamkan dengan rahmat Allah Ta'ala, yaitu apabila dia mendengar nama Nabi Muhammad lalu dia tidak mengucap kepada Nabi salawat kepada Nabi. Kalau misalkan orang ngajak ini dengan Nabi, karena kita belajaran lah, karena kita baca kitab, misalkan banyak hadis-hadis yang dibaca, selalu saja disebutkan qala Rasulullah, maka ujar ulama cukup kita bersalawat sekali, itu kita sudah terhindar daripada doa yang menakutkan. Jadi misalkan dari satu majlis ada sudah sekali dia bersalawat kepada Nabi, maka seterusnya boleh saja kada bersalawat Nabi lagi. Tapi kalau kada sama sekali kita bersalawat, maka kita terancam dengan dijauhkan dari rahmat Allah SWT, karena kita ini bakhil tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, yang pada hakikatnya salawat kita baca kepada Rasulullah itu adalah balasan dari Allah 10 rahmat kasih sayang dikenakan kepada orang yang bersalawat tadi. Kemudian yang terakhir tadi adalah orang yang kurang dalam melaksanakan hak kedua orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya tertua dan dia tidak berbakti kepada orang tuanya, hingga dia berhak untuk dijauhkan daripada rahmat Allah dan dimasukkan kepada siksanya. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan di antara yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, ada keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu tentang fadilat sahur, bersahur. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lain keduanya. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian wahai umatku, karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Apa keberkahannya? Pertama, kita mengikuti sunnah Nabi. Kedua, kita tidak menyamai cara ibadah umat ahlul kitab yang terdahulu. Yang ketiga, dengan makan secara kedokteran kita mendapatkan gizi dan energi. Nah, 3 macam.
faedahnya kita bersahur. Pertama, menjunjung sunnah Nabi. Yang kedua, ibadah kita jangan kita samakan dengan ahlul kitab umat terdahulu. Umat terdahulu itu dia puasa ada bersahuran, ibadah guling langsung itu puasa bersambung kepada malam tadi. Yang ketiga, berpuasa itu bersahur itu supaya kita menolong kita awal bertahan, berlapar, berhaus seharian, menambah energi lebih dulu. Nah itulah. Kemudian lagi dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan dari Amr bin As, sabda Rasulullah SAW, "Faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara kita berpuasa dengan orang-orang ahli kitab umat tadi dulu, apakah di Yahudi atau Kristen yang berpuasa, adalah adanya kita bersahur. Nah itu. Jadi apa yang diharamkan atas mereka dihalalkan untuk kita. Orang-orang ahli kitab itu kalau kita guring maka kadang lagi makan. Ada kita kan yang bisa guringan Allah, karena pulang tang malam bangunan bersahur. Kalau ahli kitab kalau sudah guring kadang lagi bersahur, kadang lagi makan. Maka bersambung dengan malam tadi dengan guring tadi. Itu bedanya antara kita puasa dengan ahlul kitab atau orang-orang terdahulu pada kita. Sehingga kita bersyukur, untung kita kalau puasa nak itu kan. Jangannya kita nih puasa nak kayak mereka juga ya Pak. Berarti misalkan kita berbuka pukul 6 sore, kita guring mulai pukul 10. Berapa jam kita puasa? Mulai pukul 10 malam puasa sampai pukul 6 sore pulang. 10 jam lah, atau depan 20 jam lah. 10 malam kita guring kan. Karena sudah kita guring ada makan lagi sampai esok pukul 6. Berarti 20 jam kita puasa. Tambah benar. Untung kita ini ada sahur. Jadi syukur kita ini diberi Tuhan hukum syariah kita dalam berpuasa kita disuruh bersahur. Misalkan kita sehat juga, tahan juga kada makan, tetap disuruh bersahur. Karena riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Rasulullah bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah, fala tad'u walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Jadi Rasulullah SAW nangaran sahur, makan sahur itu keberkahan seluruhnya. Maka janganlah kalian tinggalkan bersahur. Misalkan tidak ada makanan juga, tidak ada minuman juga yang kalau diandalkan bersahur. Walaupun jar Nabi satiguk banyu putih, asa bersahur. Nah itu kan. Kan yang di Parut kita di pukul 12 misalkan makanan di pukul 12 jangan sudah. Guring pulang biasa. Dia pukul 4, 10 menit lagi jar kaum. Waktu kita akan sampai. Aku masih kenyang aja tadi tengah malam makan pukul 12 tadi kenyang di Parut. Tetap kita disuruh bersahur. Walaupun satiguk banyu putih. Dalam sahur itu ada keberkahan di Rasulullah SAW. Karena sebenarnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang bersahur, dan malaikat-malaikatnya memintakan ampun kepada orang-orang yang bersahur. Nah inilah sesuatu faedah yang kita baca dari kitab ini tentang Ramadan ini. Semoga kita dapat amalkan bersama. Sehingga kita dengan melakukan hal-hal yang baik di Ramadan ini, kita akan berhak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, didekatkan kepada kasih sayangnya. Bukan sebaliknya, itu akan celaka bagi oleh malaikat karena kita tidak peduli dengan bulan Ramadan ini. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama rakibal bahra bila safinah." Barang siapa yang mati, habis umur di dunia ini mati, sehingga dia dimasukkan ke dalam kubur, tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk beramal saleh selama hidup di dunia ini, ini adalah orang yang merugi. Maka itu perumpamaannya seperti orang yang memasuki atau menjalani lautan tapi tanpa kapal. Awalnya kita tajun ke Bintang Wasdah, ada usaha kita tajun ke laut,
Tajun di sungai aja lah. Tajun di sungai, jangan bawa pampak, jangan bawa jukung, jangan barakit, tajun kita. Tahanlah kita sampai berapa jam tahan di banyu. Itulah perumpamaan orang nang masuk ke alam kubur, nang kadada membawa amal saleh. Menakutkan sekali dalam barzakh sana. Tersia-sia, terpontang-panting tanpa ada yang menolong. Sehingga dia akan lemas, karam di dalam lautan tadi. Sehingga dikubur tadi dia menjadi tersia-sia, tidak ada yang bisa menolongnya. Dalam barzakh itu bagaikan lautan, bila kita kada kapal, lemas gitu, maka menderita sekali. Sehingga beliau berkata, mal mayyitu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal warisil mubawwir. Tidak lain keadaan orang mati di alam kubur itu melainkan seperti orang yang akan tenggelam, orang yang hendak lemas, nang ujiak-ujiak minta tolong. Itulah gambaran orang yang masuk alam kubur. Kayak bah kita lah di suatu lautan yang banyak ombak menghantam, banyak orang bentang-bentang buat makan dan sebagainya. Ada dentu pelampung, ada denang teknologi, ada tali, ada apa-apa. Pastilah kita sangat patutan benar. Kita akan dibinasakan di lautan. Begitulah gambaran orang di alam kubur. Nah, sehingga kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu keyakinan orang yang hidup ini mendoakan orang mati, maka doanya dikabulkan. Orang yang hidup mendoakan orang yang mati, maka doanya dikabulkan. Seperti kita baca aja, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, kasihanilah dia, wa'afi, berikan keampunan kepadanya, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Nah, itu kan doa-doa yang dibaca itu seperti kita salat fardu kifayah. Itu ajurannya adalah doa-doa untuk si mayit. Setelah fardu kifayah ada orang-orang ma'arwah, mani jahari, manuju hari, membuat menyalawi, memburuh, dan seterusnya. Sampai ada nama hawa. Itu adalah keyakinan kita. Ketika setelah kita salat kifayah, doa yang kita panjatkan ke orang mati itu sampai, berarti setelah salat kifayah kita pun dapat mendoakan kepada orang mati tadi. Dan waktunya tidak terbatas. Wayapa kita berdoa sampai doa kita kepada orang sudah meninggal dunia. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana rabbana firna wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yaitu orang-orang yang mengatakan ampunilah dosa kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah berdahulu meninggalkan kami ke alam barzakh. Itu kan dipuji Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memuji orang yang mendoakan saudara yang meninggal, bagi doanya itu disampaikan Allah Ta'ala. Nah, itu bangsa kita meyakini dunia. Tapi itu pun nang paling nyaman itu memang kita sendiri, nang bersangkup berdulu kan. Bila mati kita menikmati lagi. Mengharap orang mengirimi belum tentu. Siapa tahu namanya orang mengirimi kada sampai karena kada ada keikhlasannya dan sebagainya kan. Yang pasti kita seorang. Maka kita niatkan segala amal saleh yang kita kerjakan dalam dunia ini semoga nanti menjadi kapal kita di alam barzakh. Menjadi penyelamat kita nanti daripada karam dan lamas di lautan alam barzakh nanti. Itulah yang kita harapkan. Wan Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Apabila kita hidup di dunia ini merasakan kesedihan, tetapi kesedihan itu karena gara-gara urusan dunia melulu, itu akan menjadi kegelapan di hati kita. Nah, bila kita ada pikiran dunia terus, kalau kita gara-gara dunia tadi, kita pikirkan sampai sakit hati, misalkan gara-gara kada dapat dunia, atau gara-gara dunia hendak lepas dari kita, atau keuntungan dunia akan kita terlewatkan. Jadi nama itu jadi Utsman akan menjadi kegelapan dalam hati. Nangaran kegelapan itu kan mempan. Pikiran karena wasiat, karena nasihat. Dinasihati orang ada mempan. Kalau di hati kita ini pikiran dunia melulu.
dunia melulu yang kita pikirkan. Nah, sedih karena dunia, ada satu kepentingan karena dunia, ada satu urusan karena dunia. Apa aja yang kita harapkan di dunia terus, itu akan membuat hati kita menjadi gelap. Sehingga ilmu itu pada tembus kan akhirnya. Nasihat itu pada mempan. Kalau saya itu hanyalah mencintai. Tetapi kebalikannya, wahamul akhirati nurun fil qalbi. Tapi kalau kita ada pikiran, ada keinginan, ada satu kesedihan, selalu berarah kepada ke akhirat. Hendak benar saya bisa mengaji, hendak benar supaya kawam menuntut ilmu, hendak benar supaya kawam amalkan ilmu. Itu orang jadi pikiran hari-hari. Apa nanti dia tidak tanduk, adakah pahalanya? Apa nanti dilakukan, adakah nilai akhiratnya? Itu menjadi kepentingan dalam pikiran. Kita ini kan walaupun bergewi-gewi dunia, bila kita bisa mengaitkan niat akhirat, maka gewi dunia kita menjadi akhirat. Misalkan ada tulang ke pasar, ada tukang berumah, ada tulang kemana kalah berdagang apakah? Itu kan kalau niatnya sahajaku mencari dunia ini, pajang mengungkusi diriku dan anak buahku, maka orang itu menjadi talabul halal faridatun ba'dal faridah. Menuntut yang halal adalah suatu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Setelah kita kewajiban beriman kepada Allah, menuntut ilmu agama, maka kewajiban setelahnya adalah kita mencari dunia untuk ongkos kita dan ongkos anak buah. Maka itu hukumnya adalah wajib. Asalkan pas aturannya, maka kita menuntut dunia itu menjadi nilai akhirat dengan niat yang baik. Jadi syaratnya harus ada ilmu dulu, sehingga kita menuntut dunia itu bisa mengaitkan kepada akhirat. Nah, kalau sudah kaitannya kepada akhirat, maka nilainya menjadi bagus. Nilai pun menjadi akhirat. Orang yang pikirannya adalah kepentingan akhirat, itu akan menjadi nur di dalam hatinya, akan menjadi cahaya penerang di hatinya. Sehingga orang yang sudah pikirannya akhirat tidak akan meninggalkan majelis ilmu dan akan selalu berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang dia ketahui daripada ilmu agama. Kemudian nasihat kepada Sayyidina Ali karena Allah, man kana fi talabil ilmi kana fil jannatu fi talabi, wa man kana fi talabil ma'siyati kana fil nar fi talabi. Jadi kita ini hidup di alam dunia, sebenarnya kita ini sedang dibayang-bayangi oleh surga dan neraka. Padahal surga itu gaib. Surga sudah ada, tapi digaibkan Allah Ta'ala kadang kalau kita melihat, kadang kalau kita merasakan surga. Akhirat kalau kita neraka sudah Allah ciptakan, tapi akhirat itu neraka itu digaibkan Allah Ta'ala. Kita akan tahu di mana anaknya dan kada merasa. Tapi kita percaya bahwa Allah menciptakan surga dan neraka. Sehingga ujian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa hidupnya selalu menuntut ilmu agama, maka surga akan selalu mengejar dia. Orang itu hidupnya hanya pikiran untuk ilmu agama. Apa aja urusan mentoknya jurang, ujung-ujungnya hingga ingin memberikan ilmu agama. Maka orang itu kahulu, kahilir, kadari, kabadua, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke mana kebajalan, itu sedang dililik oleh surga. Artinya bila itu mati, langsung ditangkap oleh surga. Ketika orang itu punya hati standby untuk selalu menuntut ilmu agama. Setelah sehingga Nabi mengatakan, siapa yang habis umurnya, siapa yang mati, kata Rasulullah, dia sedang menuntut ilmu. Dalam hatinya selalu ada yang menuntut ilmu, maka dia, kata Rasulullah, adalah orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid, orang yang disaksikan oleh para malaikat bahwa orang itu selamat daripada siksa kubur. Itu artinya syahid, disaksikan oleh para malaikat. Yaitu orang yang di hatinya selalu ingin menuntut ilmu agama. Orang itu pada hakikatnya dikejar-kejar oleh surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidupnya hanyalah yang dipentingkan untuk maksiat, untuk membangkang kepada Allah, melanggar hukum Allah, maka orang itu pada hakikatnya sedang dikejar-kejar oleh api neraka. Nah, ini menakutkan sekali lah. Kan ketika sudah wafat, maka neraka yang menangkap lagi. Kalau orang itu hidupnya hanya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah.
Atau bahasa lainnya orang ini lebih cinta dunia aja. Jadi bedanya orang cinta dunia adalah orang zuhud dari dunia. Orang zuhud dari dunia itu kan dunia ini memang dia pakai, tapi selalu dikaitkan dengan agama. Itu hanya zuhud. Kalau orang yang cinta dunia ini dipakai untuk berpuas-puas, untuk memuaskan hati saja, bersenang-senang di dunia ini. Dan kadang-kadang panjang umur supaya memuasakan bahwa apa segala kesenangan dunia dirasakannya. Inilah yang dijadikan dengan orang cinta lawan dunia. Inilah yang dihadirkan jadi orang yang maksiat yang selalu dikejar oleh neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian lagi diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'adz, orang ulama di zaman dahulu radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun, orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang mempunyai perilaku yang baik, orang itu pasti tidak akan maksiat kepada Allah. Wala athara dunya, dan tidak akan mengutamakan dunia atas akhirat. Jadi kita tuh menilai orang itu baik atau tidak ketika dia tidak berani maksiat kepada Allah dan tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Itulah arti orang yang berakhlak baik. Hakimun, lagi pula orang itu bijaksana. Bijaksana orang itu adalah orang yang baik akhlak, itu adalah orang yang tidak mengutamakan yang lain atas akhirat. Orang yang baik menjaga diri dari kemaksiatan, lagi pula orang itu benar dalam segala perbuatannya, yaitu menjaga dirinya dari segala yang menyalahi daripada hukum-hukum Allah Taala. Orang itu tidak akan maksiat kepada Allah. Wa 'anil Amash radhiyallahu anhu, man kana ra'su mali taqwa kalladil azmu an wasfi ribhi dinih, wa man kana ra'su mali dunya kalladil azmu an wasfi khusrani dinih. Kemudian seorang ulama yang bernama Amash berkata, barang siapa yang menjadikan modal hidupnya adalah takwa, nanti nilai agamanya itu sangat besar. Tidak akan ada siapapun yang dapat menggambarkan atau menceritakan tentang keuntungan agama yang ia dapatkan. Jadi kalau kita ini punya prinsip, aku hidup di dunia ingin bertakwa. Arti takwa itu kan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Nah, bila kita ini kawah hidup di dunia ini, yang apa harus perintah Allah kita laksanakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, maka orang itu untungnya besar sekali. Seluruh dunia, jika mau bisa disuruh menceritakan, menggambarkan bagaimana keuntungan agama yang didapatkan, maka semuanya tidak akan bisa. Keuntungan luar biasa orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi wa man kana ra'su mali dunya kala bil al-salam fi musrali dini. Siapa yang modal hidupnya adalah dunia saja, orang itu pikirannya penting dunia nyaman, yang penting hidup bebas, hidup segala apa yang dapat terus, yang penting dapat dunia. Nah, maka ketika sudah dia rugi agamanya, siapapun seluruh dunia tidak akan bisa menceritakan, menggambarkan kerugian yang dia dapatkan tadi. Nah, itu. Semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala jalan-jalan untuk menjalani jalan takwa, dan kita pula dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada membangkang atau durhaka abadiah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi Sayyidina Sufyan bin Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranha, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranha, li anna maksiata iblisa kana asbahan al-kibri. Nah, jadi kita ini maksiat ini kan macam sumber kemaksiatan ini. Ada kemaksiatan itu sangat berbahaya sekali gara-gara sumbernya berbahaya. Ada maksiat itu dapat diampuni karena sumbernya masih ringan. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Setiap kemaksiatan
yang muncul dari keinginan hawa nafsu. Nah, petang maksiat aku kacar panjang. Nafsuku tak benar bagi maksiat itu, jadi maksiat itu. Misalkan fa innahu yurja ghufranuna. Itu jenis masih kawa diharapkan mendapatkan keampunan apabila kemaksiatan itu hanyalah karena panggilan hawa nafsu. Karena nafsu itu kan punya hendak, sematnya panas-panas kayak ayam, bila dikabulakan tanahnya dikinya kan. Nafsu itu bila ada maksiat, bila dijauhi kan ranahnya dikinya. Takabur sudah kehendaknya. Nah itu, tapi tetap jahat. Orang maksiat gara-gara hawa nafsu tetap jahat. Tapi itu masih diharapkan dapat keampunan. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Tetapi yang lebih bahaya adalah kullu maksiatin an Jibril. Bila ada kemaksiatan itu bersumber dari merasa lebih baik. Maksiat itu karena sombong. Gara-gara seorang masih harap pada orang lalu maksiat. Nah ini bahayanya bila sombong yang menjadi sumber kemaksiatan. Fa innahu la yurja ghufran. Itu ngalih jadi sebab yakinnya. Bila maksiat itu karena sombong, ngalih tatambannya, jadi ngalih maampihinya, ngalih itu dapat keampunan dari Allah. Kenapa alasan? Lianna maksiata iblisa kana asluha min dzikri. Karena kemaksiatan iblis itu adalah bersumber dari kesombongan. Sekarang jika iblis suruh sujud kepada Nabi Adam karena merasa seorang terharap pada Nabi Adam, lalu kada mau, kada hakun manggil perintah Allah. Berarti yang menjadi sumber durhaka iblis dan masalah adalah kesombongan. Akhirnya apa yang iblis kada bertaubat? Padahal iblis lawan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, amun ikamlah ada kesempatan berpanggil Allah Ta'ala, kamunyakan bang, ada jakah iblis bertaubatnya, ada jakah jalan bertaubat iblis, minta ampun Allah Ta'ala, adakah? Tidak ada padahal. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Dan ingat pesan iblis tadi, adakah jalan iblis itu minta ampun? Lalu Allah Ta'ala mengatakan atau mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau iblis hanya minta ampun, kawai jalannya kayak apa? Sujud ke kubur Nabi Adam. Kalau dahulu disujud ke Nabi Adamnya, ada apa? Sekarang kalau ingin bertaubat, datangi kubur Nabi Adam, sujud di situ. Maka dengan cara demikian, ku ampuni dosa iblis. Disampaikan Nabi Musa lawan iblis. Apa jadi iblis? Ujar iblis, waktu Adam masih hidup dan aku ada sujud. Apa kita mati deh di kubur? Gak apa sujud Nabi Adam. Nah, tetap lawan dasar nang asal muasal jadi maksiat iblis, durhaka kepada Allah adalah gara-gara kesombongan. Ada debatnya. Diberi Tuhan jalan sudah kada mau menggaulinya karena kesombongan itu luar biasa di hati iblis. Jadi sombong itulah yang menjadi sebab iblis jadi kafir lawan Tuhan, durhaka kepada Allah. Menurut riwayat, karena bila sudah para kiamat, ketika kiamat seluruh alam semesta dihancurkan, semua makhluk dimatikan, maka iblis habis jasa hidupnya. Iblis bukan mintalah Allah Ta'ala ingin supaya panjang umur, sepanjang umur dunia 3 bulan kan? Kalau sudah dunia ini akan dihancur, maka iblis habis umur juga. Biasanya kalau orang itu mati, siapa aja makhluk hidup ini bila mati, dicabut roh, dicabut nyawa kan? Nah, tidak luput iblis pun harus cabut nyawa juga. Lalu ketika itu iblis hendak ditangkap oleh malaikat maut karena akan dicabut nyawanya iblis, dimatikan iblisnya. Iblisnya buka. Kan iblis ini makhluk yang pasti bang, bisa berhilang-hilang. Satu detiknya bisa ditentukan. Lagi tanya malaikat maut menangkap iblisnya lari. Ya Allah nggak kuat saja. Banglah menangkap akan mengalahkan iblis dan malaikat maut. Jika ini suatu hikmah. Lalu ketika itu iblis ini kada hakun ditangkap buka,
diperintahkan Allah Ta'ala malaikat-malaikat Jibril untuk membelok iblis. Padahal satu malaikat tahu kenapa iblis tahu, cuma supaya penghinaan iblis. Turunan malaikat membelok, dapatnya kan sampai iblis lari ke kubur Nabi Adam. Lari tahu bang, jadi ini kubur Nabi Adam tahu iblis lari ke situ langsung berlungkup di kubur Nabi Adam. Iblis tadi. Nah lalu ujar malaikat nih, sudah kapal limpit hanya ke sini. Alam disuruh kan sini kubur Nabi Adam pada ampun. Sudah nak mati kapal limpit hanya ke sini kan sujud kita ampun nih. Tapi waktunya sudah habis. Kan nanti habisnya pada kiamat sore lagi, dapat taubat apa lagi orang bertaubat matahari sudah timbul sebelah barat, maka pintu taubat ditutup. Nah maka iblis ini kalau kita ampun, habis sejatahnya sampai kita ampun. Pintar balik malaikat ini kapal limpit hanya bersungkup di kubur Nabi Adam. Pada ini tahuai pada itu kubur Nabi Adam. Tapi nanti kesombongan ada yang iblis langsung bangun, yes kubur Nabi Adam lagi aja. Aku aja kata saya bersih aja jika kubur Nabi Adam ada banyak hakun aku dengan kubur Nabi Adam lawan jasadnya nggak tahu juga kan kuburnya sakarnya pura-pura ada tahu. Padahal ternyata buka iblisnya ke kubur Nabi Adam cukup supaya dapat ampunannya. Ternyata setelah disebut malaikat pura-pura kada tahu, pura-pura bagi remban. Jadi itu aja nak iblis. Ada tahu pada kubur Nabi Adam sini, tapi sombongnya iblis tadi. Lalu ditariklah, dicabut roh atau nyawa anak si iblis. Itu tidak ada yang sakit di seluruh dunia ini. Semua sakit orang cabut roh, cabut mati di dunia ini diberikan sakitnya itu pada iblis. Dikarenakan begitu. Pokoknya paling sakit semua dah ketika iblis cabut rohnya. Semua sakit yang ada pada manusia atau makhluk yang bernyawa itu ditimpakan kepada iblis ketika dia dicabut rohnya. Panjangnya umur bang leh, pemuhanya kan, pemuhasnya aja matinya tadi. Nah itulah. Gara-gara kesombongan ada pada hati iblis, maka dia tidak mau bertaubat, tidak mengampun kepada Allah. Diberikan jalan pun dia tidak mau mengambil atau menjalani jalannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lagi kata ulama, jadi seperti At-Tabari tadi, wazallata Sayyidina Adam kana min asya min asyahwat. Sedangkan Nabi Adam ketika makan buah kurma itu karena ingin, karena syahwat saja, karena kacar saja. Nah, sehingga beliau dapat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam Tuhan sendiri sudah diturunkan ke bumi ini keadaan lagi jangan ke langit. Kenapa jadi kalian yang lain? Karena langit itu adalah kiblat kemuliaan. Jadi supan yang ada menjadi merasa masuk kepada Allah. Lalu dibaca doa. Ada doa mengatakan Rabbana taqabbal Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada mengatakan doa itu di sini. Lalu diterima Allah taubat. Ada juga datang doa Nabi Adam itu, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal maghfirati wa ta'lamu hajati fa'afini sirri wa ta'lamu bi nafsi faghfir dhanbi. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulub qalbi wa jawaban sadiqan hatta 'alama annahu lam yusibka illa ma katabtahu li wa radini bi qadrika. Doa kita. Jadi doa Nabi Adam tadi bila kita baca amalkan, maka kita akan diberikan Allah Ta'ala kebaikan luar biasa di dunia ini. Baca Nabi Adam tadi, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'afiru sirri wa ta'lamu bi nafsi dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashshiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta 'alama annahu la yusibka illa ma katabtahu li wa rabbini bima katabtahu li. Ini doanya doa luar biasa. Amalkan doa ini, orang itu akan dibahagiakan Allah Ta'ala dunia akhirat. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan terhina. Jadi kalau kita rajin amalkan doa Nabi Adam tadi. Semoga dengan berkat ini Allah Ta'ala mengampuni dosa kita terlibat itu dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga kita dengan Allah Ta'ala kebaikan Ramadan ini sehingga kita termasuk orang-orang yang diharamkan daripada segala kebaikan yang Allah siapkan, Allah Ta'ala sediakan bagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan berkat ini kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat, dengan syukurnya Allah Taala dengan syukur-syukurnya ala dunia wa kulli ma na'lamu wa ila hadratin nabi wa ahlihi kiram syukurnya al-Fatihah. Sudah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين تعبدنا من عليك عبادك قال امركم بيدك ونسك الصدق في الرؤيا بهذا الامر وفي مثاله وفي ثالث الطلب ونتوجه اليك ودعاك بانبياء واولياء وباهل رضاك من اهل ارضك والسماء ان تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدرك اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغربها اجمعين فرج كربهم ارفع الابد عنهم اجمعين اجمع شملهم ضم شعبهم ألف ذات بينهم وقت تبني عاصيهم وتقبل توبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشفي مريضهم عاف مبتلهم اذبا شديدانهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم انا نسالك نظرة من نظرتك العليا في ساعاتنا هذه دوم خيرات البرية والمدى المحمدية بالظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا جمع الأصوات ويا قاضي الأجل واتم علينا على الحاضر توبة نصوها سكن بها قلب مجلس نورها واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.